Oke. Ah, sudah. Suara saya sudah terdengar, Mas Arif? Sudah, Pak. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu pendidik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bapak Ibu di hari yang kedua, tentunya ini di event roomnya Guru Inovatif Indonesia. Dan kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ketika kemarin kita sudah membuat sebuah video TikTok gitu ya, meskipun belum punya TikTok atau misalnya itu bisa juga di-upload di Instagram ataupun di YouTube Short gitu ya. Dan saya lihat beberapa dari Bapak Ibu udah asik banget gitu ya, udah membuat dan banyak sekali yang sudah diposting di ini nih, yang sudah diposting di grup dan itu sudah ada yang hampir mirip, ada yang menambahkan template yang baru, ada yang teksnya itu masih belepotan kanan kiri gitu kan. Nah itu menjadi salah satu yang tentunya hari ini kita perlu rapikan Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kita mencoba, semuanya apa saja yang harus yang kita kerjakan kemarin itu asal-asalan yang penting jadi video. Gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nggak ada masalah ketika misalnya Bapak Ibu semua sudah mencoba membuat video baik dengan akun Canva Pro ataupun akun Canva Free, itu hanya pinter-pinteran ngambil aset Bapak Ibu. Kalau yang masih free buat video tetap bisa. Hanya asetnya itu harus benar-benar yang milih yang memang yang free itu. Jangan tergoda dengan aset-aset yang premium karena kalau misalnya di-download itu akan muncul watermark-nya. Baik, di hari kedua ini saya akan tidak membahas banyak tentang akun Pro ya, karena akun Pro sudah kita bahas di sebelumnya. Yang hari ini kita akan membahasnya adalah bagaimana menyusun konten yang kita buat. Nah, yang menyusun konten yang kita buat itu rapi. Menyusun konten yang kita buat nanti itu rapi. Kalau kita kemarin kan bagaimana mencoba ngasih teks, bagaimana menambahkan video, dan itu masih apakah boleh menjorok ke kanan, ke kiri, atau yang lain itu yang kemarin sudah Bapak Ibu coba. Sekarang kita coba rapikan kerjaan kita, Bu. Saya akan share screen ya. Untuk lebih jelasnya saya akan share screen. Oke. Nah, tujuan akhir dalam hari kedua ini adalah membuat sebuah paparan video dan juga ada narasinya. Kalau kemarin kan hanya video saja. Jadi belum ada narasinya. Kalau hari ini kita akan hasil akhirnya nanti adalah buat video, ada narasinya dan sudah jadi gitu. Dan rapi juga. Nah, itu adalah target kita hari kedua. Jadi yang kemarin sudah mencoba ikuti lagi. Kalau yang belum mencoba, dicoba dulu yang kemarin, diulang boleh di rekamannya dan kita akan perhatikan yang akan saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Oke, fokus, jangan pegang keyboard-keyboardnya dulu. Jadi perhatikan saya dulu, saya akan menjelaskan bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah paparan dulu ya. Karena video yang direkam tadi dengan suara itu dimulai dari membuat sebuah paparan atau seperti PowerPoint lah istilahnya kalau yang biasa disampaikan itu PowerPoint. Nah, yang akan kita kerjakan tentunya di sini sekarang, saya mau tanya dulu deh ke Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu gambar yang pertama. Ketika ada gambar seperti ini, Bapak Ibu milih yang gambar 1 atau gambar 2. Boleh tulis di kolom komentar. Gambar 1 atau gambar 2. Yuk, Bapak Ibu, gambar 1 atau gambar 2. Gambar 1 yang sebelah kiri, gambar 2 yang sebelah kanan. Silahkan. Gambar 1, 1, 1, 1, tadi ada 2, 2, 1, 1, 1, udah banyak nih, milihnya gambar 1. Kenapa Bapak Ibu? Milih gambar 1 kenapa? Gambar 1 deh, gambar 2 boleh. Yang milih gambar 1 unik, ada gambar kayak interaktif gitu. Ada gambarnya. Coba saya kasih yang sebelah kanan, kasih gambar tapi kecil gitu aja. Karena ada gambar menarik, lebih menarik. Karena tuntunan, ada tuntunan yang ke sana. Teksnya sama ya ini ya.
Gambar 2 lebih estetik yang ada awan-awannya gitu ya. Gambar 2 lebih estetik. Oke, cukup. Saya akan perjelas antara gambar 1 dan gambar 2. Baik. Ketika ada gambar 1 dan 2 ini, cukup. Jangan ditulis lagi. Saya mau jelaskan dulu, tunggu saya. Saya akan jelaskan gambar 1 dan gambar 2. Ketika kita melihat gambar 1 dan 2 ini sebenarnya bukan benar salah ya, tapi hanya relatif lebih suka yang mana gitu, relatif lebih luas yang mana. Kalau yang gambar 1 itu istilah di desain itu ada namanya hierarki. Jadi hierarki itu akan memunculkan satu point of view, jadi satu perhatian. Ketika melihat gambar 1, coba perhatikan gambar 1. Ketika kita melihat gambar 1 itu pasti melihat gambar dulu. Ketertarikan itu akan muncul gitu ya. Ketertarikan itu akan muncul ketika ada hierarki yang urut nih, lihat yang gambar dulu. Setelah sudah gambarnya, setelah itu lihat teksnya, pasti akan melihat teksnya. Apa sih ini? Apakah bekerja jarak jauh akan bertahan? Itu pasti akan menjadi perhatian kita untuk menyimak di sana. Baru kalau orang yang tertarik dengan judulnya akan melihat teksnya meskipun itu kecil dan detail gitu ya. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini itu menggunakan background-nya estetik memang. Tapi agak tabrakan dengan teksnya. Ini yang perlu kita hindari tentunya. Yang kedua adalah teksnya itu fontnya hampir sama semua, kayak baca koran gitu. Bahkan koran saja ada fotonya. Kalau yang seperti ini fontnya ini hampir sama semua. Sering-seringlah bedakan antara yang mana judul dan yang mana yang mau kita sampaikan secara detail. Itu perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Jadi kalau saya gitu, saya pribadi itu saya memilih gambar 1 karena ada apanya, ada urutan hierarkinya yang perlu Bapak Ibu nanti ketika mendesain sebuah materi atau mendesain sebuah paparan itu harus gunakanlah teori yang pertama ini, hierarki membuat sebuah desain. Wah, ini teori banget ya, tapi nggak apa-apa, nanti akan semakin lama terbiasa kita akan membuat seperti itu. Oke, lanjut yang kedua. Kalau diminta memilih yang gambar 1 atau gambar 2. Dan tulis alasannya boleh deh. Saya memilih gambar 1 kenapa, saya memilih gambar 2 kenapa. Ini teks gambarnya sama. Ya, kita cek deh. Gambar 2. Yuk, kenapa gambar 2? Full screen. Gambar 2 lebih jelas. Menarik, sama ini gambarnya sama persis gitu ya. Sama persis full screen. Gambar 2. Soalnya lebih full, lebih besar, lebih menonjol. Lebih menonjol. Gambar 2 lebih jelas. Gambar 2 ada narasinya. Sama, ada narasinya sama. Gambar 2 jelas. Lebih terang. Kelihatannya gambar ini dua-duanya itu sama. Lebih legit gitu. Kalau kita lihat gambarnya lebih jelas. Ukuran objeknya lebih terbaca. Oke, stop. Pasti penasaran nih. Sebenarnya milihnya kenapa yang 1 atau yang 2? Stop. Saya akan coba menganalisa. Begini, ketika kita melihat device atau alat-alat sekarang, HP, laptop, dan yang lain, itu kecenderungan sekarang tuh wide, lebar. Layarnya tuh hampir semuanya lebar. HP itu lebar. Laptop sekarang lebar-lebar. Kalau dulu masih ada laptop yang bentuknya kotak. Dulu itu masih kotak. Istilahnya rasionya kotak. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat sebuah paparan atau membuat sebuah konten, itu disarankan adalah yang lebar. Karena ketika dibuka di device yang kita miliki, itu akan lebih sesuai. Jadi tidak ada item-itemnya, istilahnya nggak ada item-itemnya di sini, di sebelah kiri dan kanan itu nggak ada item-itemnya. Jadi kalau yang gambar 1 itu kan ada tepi-tepi hitamnya. Jadi tepi-tepi hitam itu membuat seolah-olah gambar kok ini nggak full gitu loh, nggak enak. Padahal ini gambarnya sama persis, nggak ada yang saya edit. Bapak Ibu melihat gambar 2 lebih jelas, gambar 2 lebih legit katanya, gambar 2 full screen. Ya, itu kecenderungan. Tapi kita kadang lupa.
Kalau buat konten ataupun buat apa namanya paparan masih sering pakai rasio yang kotak. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas Canva yang memberikan bahwa ketika kita buat presentasi, default-nya, standarnya itu langsung yang lebar. Seperti presentasi yang saya sampaikan hari ini. Ini lebar. Kalau misalnya saya buatnya kotak, mungkin kiri kanannya akan ada tepi hitamnya. Dan itu nggak kurang nyaman gitu loh, kurang nyaman. Itu yang kedua. Tadi yang pertama hierarki, yang kedua adalah rasionya. Ini penting banget ya beberapa. Yang pertama hierarki, yang kedua rasionya. Ada lagi, ada lagi. Siap-siap nih di kolom komentar. Yang ketiga, milih yang mana? Satu atau dua? Dan kenapa? Pilih satu atau dua. Dan kenapa milih itu? Silahkan. Mana nih? Nah, silahkan. Pilih gambar satu atau pilih gambar dua. Pak Muhammad Basir pilih gambar dua. Satu lebih rapi. Satu. Dua lebih keren aja. Satu lebih jelas tulisannya. Satu nggak rame. Karena lebih simpel. Satu aja pokoknya. Pilih satu lebih terperinci. Satu lebih jelas, lebih simpel. Satu akumulatif. Dua, apa tadi? Lebih rinci. Gambar dua lebih mudah dipahami. Jaringan, waduh malah jaringan. Yang kedua blur, nomor dua blur ya. Gambar lebih rinci detail. Oke. Oke. Ini ada komentar saya suka nih. Gambar satu tuh lebih hierarki. Mantap, udah pakai. Gambar dua kelihatan nyungsep. Satu karena rapi. Oke, stop. Kita perhatikan. Antara gambar satu dan gambar dua, ini memiliki perbedaan. Antara yang pertama adalah gambar kejelasan gambar. Jadi kadang kita memilih gambar itu tidak memperhatikan bahwa gambar yang kita pilih itu adalah gambar yang jelas atau kualitasnya HD lah, high definition. Dan kadang yang gambar blur tinggal kita pasang, itu sangat mengganggu sebenarnya. Kalau kita memilih gambar, seharusnya kita bisa memilih banyak gambar, tapi malah gambar yang dipilih itu blur, itu kan eman-eman istilahnya Bapak Ibu. Jadi sayang sekali gitu. Padahal kita bisa memilih gambar yang kualitasnya lebih bagus. Jadi biasakan ketika kita memilih gambar yang bisa mungkin tuh pilih gambar yang detail gitu ya, gambar yang bagus, jelas. Nah, yang kedua adalah temanya. Kalau kita perhatikan gambar satu dan gambar dua, ini sedikit berbeda untuk aliran warnanya. Aliran warna yang gambar satu ini dia ambil soft gitu ya, dan gradiennya mendekati. Kalau dulu kan ada warna merah, jingga, kuning, gitu kan. Mejiku, hibiniu, gitu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, urutan ini sebenarnya itu kalau kita mau buat yang halus, tinggal kita urutkan. Kalau merah sama jingga sama kuning dia akan terbentuknya halus. Yang deket-deket tuh halus. Hijau, biru, ya biru muda seperti yang gambar satu itu akan halus terbentuknya. Jadi kalau warna yang deket-deket tuh kesannya soft. Tapi kalau dibuat lingkaran yang agak tabrakan gitu ya, berlawanan, itu memberikan warna keras. Bukan bagus jeleknya enggak. Kalau milihnya tepat, itu hasilnya akan tetap bagus gitu. Tapi kalau pengennya, wah saya mau desain yang soft nih, saya mau desain yang kelihatannya slow gitu. Kalau dilihat mata tuh sopan banget gitu. Gambar bisa juga sopan banget ya kalau. Nah, itu kita pakai yang warna soft. Dan sekarang beberapa tahun terakhir itu yang paling tren adalah warna-warna soft. Warna-warna soft itu menjadi tren juga. Kalau kita lihat di Canva, template-nya pun banyak yang disediakan warna soft. Oke, saya kira cukup untuk tiga ini ya. Jadi ada tiga tadi. Nah, ini gambar satu tadi. Oke. Dan kita akan coba membuat bagaimana membuat, yang pertama adalah membuat presentasi yang menarik. Sebelum kita akan membuat sebuah video, kita akan coba dulu bagaimana membuat presentasi yang menarik tentunya.
Nah, paduannya itu yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan pilih template layout yang disesuaikan. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang tegas gitu ya, pilih-pilih bentuk yang tegas, pilih-pilih warna yang tegas. Kalau pengennya menjelaskan yang sesuai dengan karakteristik kita masing-masing gitu ya, kita bisa pilih template dengan layout yang sudah disediakan oleh Canva. Banyak macam. Kalau kita lihat layout-layoutnya di Canva tuh macam-macam banget. Yang kedua adalah kombinasi font, ini penting banget. Tadi belum saya belum saya singgung. Jadi untuk font tadi hanya saya singgung bentuknya hierarki aja, bentuknya hierarki seperti ini contoh. Nah, ini hierarki. Dengan font besar dan kecil itu sangat berpengaruh kepada sebuah desain. Jadi kalau misalnya kita pasti akan melihat satu poin di sana, itu ada hierarkinya. Seperti kalau desain ini pasti melihatnya stay simple, stay true. Baru kalau orang yang perhatian lebih, dia akan melihat teks yang kecil-kecil. Makanya perlu sekali kita membuat sebuah yang menarik dengan hierarki. Dan aturannya, fontnya dalam sebuah desain, ini sebenarnya kecenderungan aja ya, nggak fix-fix banget. Font dalam sebuah desain itu nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh kontras banget, itu juga nggak enak. Dan yang paling penting adalah fontnya tidak terlalu banyak. Ini saya bocoran untuk Bapak Ibu. Ketika kita buat desain, fontnya itu tidak boleh lebih dari 3 jenis. 3 jenis. Satu desain itu semua slide ya, bukan terus satu slide ini 3 font, slide yang kedua 3 lagi, slide yang ketiga 3 beda lagi. Nah, itu kacau nih Bapak. Kita pilih 3 itu dari awal. Makanya kalau kita lihat di Canva ya, kalau kita pilih menu teks, itu di sini sudah ada 3, 1, 2, 3. Ini sebenarnya diberikan karena kecenderungan di desain gitu menggunakan 3 font. Kalau misalnya nih ada, kita bisa tentukan tiga-tiganya itu yang mana gitu, fontnya. Nah ini kita bisa ganti. Nah aturannya. Misalnya saya akan ganti menjadi Open Sans Bold. Terus yang kedua ini saya ganti lagi, saya ganti Open Sans misalnya. Yang ketiga ini saya mau pilih yang lebih tipis lagi, misalnya Monstrat. Nah ini kita gunakan dari teks-teks ini, itu gunakan dari awal sampai akhir. Kalau judul kita menggunakan Open Sans Bold, kalau yang subjudul pakai Open Sans aja, kalau yang keterangan lebih kecil pakainya Monstrat misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang disukai. Bisa nggak kalau memilih yang lucu-lucu misalnya? Bisa juga gitu. Kalau misalnya kita milih yang lucu-lucu ya tinggal Bapak Ibu pilih aja kartun gitu. Bisa itu kartun. Nah ini teks-teksnya tuh bisa kita pilih macam-macam. Di Canva tuh nggak usah mikir kita nambah teks dan yang lain udah ada macam-macam. Tinggal seleranya ya. Itu tipsnya. Tipsnya untuk membuat sebuah paparan, dan fontnya harus kita harus kita sesuaikan. Oke. Nah kita akan latihan, tapi sebelum latihan mungkin saya akan buka pertanyaan dulu ya. Mungkin kalau misalnya yang mau tanya dulu sebelum latihan, saya akan buka pertanyaan dulu. Silahkan yang mau bertanya boleh di kolom chat dulu ya. Kolom chat saja. Untuk 3 orang penanya saja. Saya akan coba jawab. Sekilas yang tadi ya. Sekilas yang tadi. Oke. Nah, silakan. Kalau yang mau tanya boleh di kolom chat. Nah, kalau yang tertinggal, Bapak Ibu bisa melihatnya di rekaman YouTube ya. Kalau yang tertinggal dari awal, ini karena kita waktunya terbatas, tentu tidak akan saya ulang dari awal. Mohon maaf, Bapak Ibu. Karena masih banyak nih yang mau kita bahas nih, supaya nanti benar-benar selesai. Canva online apa offline? Canva 100% online. 100% online. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan Canva ini offline. Jadi memang 100% online. Oke. Font apa saja yang biasanya, nah ini udah 3 nih, saya stop dulu. Nah, font apa saja yang biasanya digunakan untuk presentasi? Yang punya saya aja ya, mungkin ya Bapak Ibu ya.
Kalau yang lain, kalau untuk yang resmi gitu ya, untuk yang resmi itu saya pakainya biasanya Open Sans Bold, Open Sans, sama Montserrat. Itu tiga itu desain-desain yang resmi biasanya pakai itu. Kalau pengen yang lucu, gitu ya, itu biasanya pakai ini. Nah, Popin bisa. Ini yang di atas tuh sering saya pakai. Popin bisa. Atau kalau yang mau apa namanya, yang mau lekuk-lekuk ya, itu namanya Fredoka. Nah, Fredoka One ini oke. Nah, saya cek ya judulnya, misalnya ini belajar huruf. Nah, ini Fredoka One ini oke. Nah, kalau yang pengen yang halus-halus, pakainya Fredoka One. Nah, dia halus gitu ya. Nah, kalau mau yang resmi itu saya biasanya pakai Open Sans Bold, Open Sans, sama Montserrat. Kalau yang mau yang melekuk-lekuk itu biasanya pakai itu Fredo Kawan dan huruf-huruf kartun lainnya. Huruf-huruf kartun lainnya. Jadi tinggal ketik aja di sini di teks itu kartun gitu. Kartun. Nah, itu akan munculnya macam-macam. Ini tiga. Nah, wih, unik-unik deh. Pokoknya disesuaikan ya. Disesuaikan untuk kebutuhan lah, disesuaikan kebutuhan untuk fontnya. Oke, saya akan jawab yang ketiga. Canva ada ketentuan settingan gambar yang seperti apa tidak animasi atau bukan. Oke. Ini masalah elemen. Kalau tadi saya bahas font, ini bahas elemen. Jadi bisa cari yang animasi, yang kayak gerak-gerak gini ya. Nah, ini misalnya. Ini animasi. Animasi. Kalau yang ini animasi, jadi bergerak. Kalau yang bukan, ini nggak bergerak. Tapi cara mencarinya bisa. Cara mencarinya begini. Ini perlu perhatikan. Ini ilmu rahasia. Jadi ketika kita mau cari animasi, kita cari aja misalnya transportasi gitu ya. Kita pilih enter. Ini transportasi. Di bagian filter sebelahnya, di bagian filter, kita pilih yang beranimasi. Jadi ada statis, diam, statis ya, animasinya diam, atau yang beranimasi. Terus kita terapkan. Kita akan menemukan gambar-gambar yang beranimasi. Wah, nih. Treadmill, mobil gitu ya. Ini mobil. Nah, mobilnya gerak-gerak nih. Nggak usah kita pakai aplikasi kayak After Effects dan yang lain. Cukup pakai Canva kita sudah bisa memunculkan objek animasi. Dan itu sangat membantu. Saya ulangi sekali lagi. Kita ketik di sini misalnya hewan. Hewan, enter. Terus kita pilih di bagian filternya. Pilih di bagian bawahnya animasinya, pilih beranimasi. Terapkan filter. Wah, muncul kupu-kupu gerak. Muncul. Nah, ini bagus nih. Ya, rusa ya, rusa bergerak. Oke. Itu, Bapak Ibu. Nah, coba kita cek. Seru nih warnanya, kuning sama agak oranye. Nah, kita harus pinter-pinter juga memilih warna yang sesuai. Nggak begitu nabrak, tapi kelihatan nih si rusa. Dan mantap. Nah, oke. Tiga aja. Tiga saja ya. Dan saya akan mempraktekkan bagaimana kita akan membuat sebuah desain. Nah, di sini. Nah, jadi desain presentasi itu bisa diubah menjadi video. Desain presentasi itu bisa diubah menjadi video. Dan untuk merubah jadi video tentu kita harus membuat presentasi dulu ya. Nanti kita akan buat. Tapi saya akan jelaskan dulu bagaimana mengubahnya. Karena sudah banyak yang penasaran. Gimana Pak ngasih suara di paparan kita? Gimana ngasih rekaman supaya jadi video di rekaman kita? Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu fitur ini. Fiturnya kalau biasanya di paparan itu hanya tampilkan saja. Fiturnya yang di sini yang perlu Bapak Ibu cek itu adalah fitur tampilkan dan rekam. Ya, fiturnya adalah tampilkan dan rekam. Jadi fitur tampilkan dan rekam ini adalah menampilkan dan merekam suara kita. Ya.
apa namanya, tampilkan dan rekam. Nemunya di mana? Nah, kita akan cek di bagian menu tampilkan dan rekam itu akan muncul seperti waktu mau mengunduh, seperti waktu mau mengunduh. Bagikan, ya di sini ya, bagikan. Saya akan ulangi, bagikan. Kan nggak ada nih, hanya ada tampilkan saja. Kalau tampilkan saja dia jadi kayak PowerPoint-nya jadi tampilkan. Udah selesai, seperti biasa. Tapi kalau mau tampilkan rekam harus pilih menu paling bawah adalah lainnya. Bagikan, kemudian lainnya. Nah, di sini kita cari nih. Kalau dicari ketemu juga nih, tampilkan rekam. Kalau nggak ketemu, ketik saja. Tampil. Akan muncul menu yang namanya tampilkan dan rekam. Wow. Terus otomatis akan masuk ke studio. Kita sudah langsung masuk ke studionya. Nah, ini studio perekaman ya. Jadi langsung masuk studio. Biasanya untuk yang baru pertama kali pakai, itu akan muncul keterangan di bagian kiri atas. Tampilannya adalah untuk mengizinkan mikrofon dan juga mengizinkan video. Jadi pastikan dipilih allow semua ya. Pastikan pilih izinkan atau allow di sebelah sini. Kalau misalnya dipraktekkan. Kemudian saya akan ulangi. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan bareng saya kalau sudah buat paparannya. Cek, 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 cek. Nah, di sini kalau misalnya ketika tidak ada grafik biru-biru bergerak, berarti audio kita nggak masuk. Sehingga kita perlu ganti. Misalnya saya ganti jadi cek, 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 cek. Halo, halo. Ketika halo, halo dan di sana apa namanya, ada biru-birunya gitu ya. Berarti itu suaranya akan muncul. Ketika ada biru-birunya itu muncul untuk suaranya. Cek, 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 cek. Halo, halo, halo. Nah, kalau yang muncul biasanya dia akan nah, ini baru bisa mereka pertamanya. Halo sahabat semua, kembali bersama Petrus dan kali ini kita akan belajar tentang pembuatan video dengan Canva. Nah, sebelum membuat sebuah video, pastinya di dalam Canva itu harus membuat paparan. Nama yang bagus itu gambar 1 dan gambar 2. Bagaimana membuatnya? Coba perhatikan gambar yang kedua. Ketika ada gambar 1 dan gambar 2 di presentasi ini, untuk kesesuaian kita pada masa sekarang, lebih cocok yang ini. Tentunya lebih cocok yang gambar 2. Coba kita perhatikan ulang. Gambar yang ketiga. Gambar yang 1 dan 2 ini berbeda. Ini ciri khas masing-masing. Namun perlu kita perhatikan bahwa yang kiri itu merupakan sebuah desain dengan warna yang soft, ya, warna yang iramanya bagus dan juga memiliki kualitas yang bagus juga. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah presentasi yang menarik? Simak video ini dan jangan kemana-mana. Nah, itu tinggal diakhiri. Kalau sudah cukup diakhiri, videonya sudah jadi. Biasanya yang dipertanyakan ke saya. Mohon maaf Pak Klik, suaranya masih kecil seperti saat rekaman tadi. Oh iya ya. Masih kecil. Halo. Di saya masih kecil, mungkin Bapak Ibu peserta sudah terdengar dengan jelas mungkin. Masih kecil, Pak. Kalau ini, Mas? Nah, sudah, Pak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu kalau tadi saya mempraktekkan perekamannya, pasti penasaran. Wah, ini apa? Banyak chat-chat bertebaran. Sudah ya? Nah, kalau tadi memang apa namanya? Suaranya itu karena terbagi dengan Canva sehingga yang dari headset saya agak terganggu, Bapak Ibu ya. Penjelasannya. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan saya ulang ketika kita sudah membuat benar-benar paparan yang bagus dulu. Kita akan buat paparan yang bagus dulu.
Paparan yang akan kita buat ketentuannya ini, Bapak. Paparan yang akan kita buat ketentuannya ini. Jadi kita bareng-bareng, saya, Bapak Ibu semua, itu akan membuat sebuah presentasi. Dan presentasinya pakai template Canva aja, biar cepat. Pakai template Canva, biar cepat. Ya. Jadi kita pakai template Canva, namanya peta dan global. Namanya peta dan global. Template-nya peta dan global. Nanti kita akan pakai 5 slide saja. Kita akan pakai 5 slide. Yang slide yang akan digunakan itu 1, 2, 4, 5, sama 11. Jadi yang slide yang lain kita akan sembunyikan. Nah, kita akan coba dulu membuat paparannya. Saya praktekkan terlebih dahulu, selanjutnya saya akan berikan waktu Bapak Ibu untuk mempraktekkan. Saya akan praktekkan terlebih dahulu, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan saya berikan waktu untuk mempraktekkan. Oke, saya akan membuat paparan tentang peta dan global. Sehingga nanti akan mendapatkan hanya ini saja slide-nya, ada 5. 5 slide, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 saja. Dan kita akan lakukan perekaman. Oke. Langkah yang pertama untuk membuat sebuah desain, tentu kita akan memilih canva.com. Kemudian kalau sudah di canva.com ini, kita akan pilih menu buat desain. Dan di buat desain ini silahkan Bapak Ibu ketik presentasi. Saya akan ulang ya. Saya akan ulang sekali lagi. Ketika buka pertama, silahkan klik buat desain. Setelah buat desain, kita ketik saja presentasi. Kalau sudah presentasi, kita pilih yang 16:9. Kalau 16:9 itu lebar. Kalau 4:3 itu yang kotak. Jadi kita pilih 16:9. Oke. Jadi kita sudah punya template presentasi 16:9. Langkah yang pertama kita akan cari template tadi peta dan global. Ya, peta dan global. Muncul nih Bapak Ibu paling atas. Ini buat yang udah edukasi ya. Itu langsung muncul paling atas. Langsung terapkan semua halaman. Otomatis kita akan mendapatkan slide lengkap 13 slide. Tapi kita tidak akan gunakan semuanya. Kita tidak akan gunakan semuanya. Kita hanya gunakan slide 1, judul. Slide 2, pokok bahasan yang akan kita bahas. Slide 3 tidak perlu, jadi kita sembunyikan saja. Kita bisa sembunyikan halamannya ya, Bapak Ibu. Slide 4, oke, membandingkan peta dan global. Slide 5, oke, membandingkan peta dan global lagi. Slide 6, ini sampai slide 10 ya. Kita pencet shift. Jadi milih semuanya, klik kanan, pilih sembunyikan 5 halaman. Oke. Kemudian slide 11 ini juga sembunyikan saja. Jadi 12 berarti yang kita pakai. Ini sembunyikan 1 halaman. Kita cek ya, Bapak Ibu ya. Slide-nya itu ada 4. 1 peta dan global, 2 pokok bahasan, 3 membandingkan peta dan global, 4 membandingkan peta dan global lagi, baru yang terakhir adalah referensi. Oke, saya ulangi sekali lagi. Mungkin bisa perhatikan sambil dipraktekkan. Saya akan buka Canva. Setelah itu saya akan pilih buat desain. Saya ketik di sini adalah presentasi. Ya, presentasi. Pilih yang presentasi 16:9, jangan yang lain. Pilih presentasi 16:9. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih template-nya yang akan kita gunakan, yaitu peta dan global. Terus, oke, kita pilih template yang peta dan global. Jangan pilih satu-satu, tapi kita pilih terapkan 13 halaman. Atau bisa misalnya mau satu-satu juga boleh begini. 1, template 1, terus kemudian tambah halaman, template yang kedua,
tambah halaman lagi, template yang keempat, tambah halaman plus ya, plus halaman, kemudian template yang kelima, dan yang terakhir tambah satu lagi referensi. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan Bapak Ibu yang sudah berhasil membuat 5 slide peta dan globe boleh menulis di kolom komentar ya. Boleh menulis di kolom komentar. Sudah berhasil. Siapa yang sudah berhasil nih? Wih, Pak Ahmad sudah berhasil. Pak Sumaryadi sudah berhasil. Pak Asep, mantap. Sudah berhasil. Sudah juga Pak Saiful. Oke, sudah berhasil. Berhasil semua. Mantap, 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 Pak Nyoman. Kalau sudah, kita perhatikan dulu ya. Jadi ke tiap video ini, itu kan perpindahannya kaku nih Bapak Ibu, nih kaku ya. Jadi hanya slide-slide ganti saja. Kita bisa tambahkan animasinya sebenarnya. Kita bisa tambahkan animasinya. Kita berikan animasi. Nah, kalau sederhana seperti ini elegan, ini asik. Wah, coba kita pakai asik dan terapkan ke semua halaman aja, nggak usah repot-repot ya. Bisa satu-satu, bisa terapkan semua halaman. Jadi kita akan lihat seperti oke. Peta dan globe, proyeksi bumi dan permukaan lengkung datar. Nah, pokok bahasan, wah itu kan lebih bagus ya. Jadi ada animasinya, dia perpindahannya lebih enak gitu loh, nggak kaku banget. Silahkan coba tambahkan animasinya dan tulis yang sudah berhasil menambahkan animasi. Oh, diulang sekali lagi, baik. Jadi kita klik di bagian slide-nya, kemudian di bagian atas itu kalau tidak ada animasinya sebenarnya begini. Pertama, tidak ada animasi itu keterangan di bagian atas adalah animasikan. Animasikan. Kita klik slide-nya, kita pilih animasikan, kemudian pilih yang Bapak Ibu sukai. Wah, ini kalau pesta jadi agak keras. Disco, wah, kedip-kedip. Perusahaan, santai. Wah, ini santai lagi. Bisa nyari yang lain, ini bisa dicek satu-satu ya, mana yang diinginkan. Tarik nafas. Wah, oke. Tektonik. Kalau yang paling ini terhuyung-huyung. Wah. Buku clipping. Nah, ini kayak anak-anak banget nih, boleh nih. Pilih buku clipping dan pilih terapkan ke semua halaman. Kalau pengennya ke semua halaman ya. Kalau tidak mau ke semua halaman ya jangan ke semua halaman. Tapi saya pengennya supaya instan berarti itu semua halaman. Kita cek satu-satu. Oke, lagi. Seru banget ya perpindahannya ya. Kayak stop motion. Kata-kata gitu kan. Clipping. Nah, itu kalau misalnya kita buat. Yuk, yang sudah berhasil, boleh tulis di kolom komentar yang sudah berhasil. Oke, silakan. Wah, siapa ini yang udah berhasil kasih animasi? Pokoknya teman-teman. Hanya catatannya ya, Bapak Ibu ya. Tidak bisa muncul satu persatu item. Jadi nggak bisa, misalnya munculnya dari satu persatu item tuh nggak bisa. Sayangnya di sana sebenarnya. Sayangnya nggak bisa mengubah satu, misalnya poin 1 muncul, poin 2 muncul, nah itu nggak bisa di Canva, nggak ada fiturnya di sana. Hanya ini tetap jadi seru. Oke, saya lanjut ya. Ini yang kalau nggak nemu template itu boleh pakai template yang lain. Boleh pakai template yang lain. Hanya ini untuk kita latihan saja. Oke, lanjut. Berarti kita akan merubah template ini yang kita buat menjadi sebuah video. Template ini kita akan ubah menjadi video. Jadi kita pilih bagikan. Nah, terus setelah itu kalau sudah bagikan, kita akan pilih apa nih menunya tadi? Bagikan, kita pilih menu lainnya. Ulang ya. Kita pilih menu bagikan dan pilih menu lainnya. Kemudian
pilih di sini, ketik tampil. Nah, nanti akan muncul menu tampilkan dan rekam. Tampilkan dan rekam. Sekali lagi saya akan ulangi. Pilih menu bagikan, pilih yang paling bawah lainnya, kemudian kita ketik saja tam. Nah, akan muncul tampilkan dan rekam. Kita masuk ke studio, ya. Jadi kita akan masuk ke studio rekamannya. Oke. Nah, tahap ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, harus mengizinkan mikrofon dan juga mengizinkan mengizinkan di sini mikrofon dan audio. Nah, ini suara saya masih aman nih, Bapak Ibu. Mas Arief, suara saya masih aman, Mas? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, kalau sudah, pastikan kalau Bapak Ibu mau ada kameranya, ini boleh nih pakai kamera di sini, pakai HD Vision. Nah, saya akan muncul juga nih. Halo, gitu kan. Saya akan muncul nanti. Tapi kalau pengen narasi aja, kita pilihnya yang di bagian bawah itu ada tanpa kamera. Oke. Yang bagian bawah, mikrofonnya udah betul karena dia udah bergerak-gerak untuk grafiknya. Jadi untuk memulai rekam, kita pilih saja mulai rekam. Dan jangan lupa untuk mengganti slide pakai panah ke kanan. Panah yang ada di keyboard ya. Slide itu tidak jalan sendiri, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, oh ini Pak Klik kok bisa slide-nya satu, pindah kedua, itu nggak jalan sendiri. Tapi kita yang mengatur pindah-pindahnya pakai arah kanan. Kita akan mulai. Saya akan praktekkan. Selanjutnya gantian nanti Bapak Ibu yang akan praktekkan. Kita mulai rekam. 3, 2, 1. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan belajar peta dan global. Tentunya di sini kita akan belajar proyeksi bumi pada permukaan lengkung dan juga datar. Nah, sahabat semua, kita akan membahas tentang membandingkan peta dan global. Apa itu proyeksi peta dan juga jenis proyeksi peta dan contohnya. Pokoknya persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat berbagai catatan-catatan penting tentang peta dan global. Kita akan membandingkan yang pertama. Peta dan global ini sama-sama mempresentasikan permukaan bumi. Hanya bedanya, untuk peta itu ditampilkan di atas permukaan datar. Berbeda dengan global. Global digambarkan di permukaan lengkung yang meniru lengkung bumi. Selain itu, peta dan global juga memiliki perbedaan. Peta itu mendistorsi jarak dan ukuran permukaan bumi dan berbagai proyeksi berbeda pun tetap dibuat. Kalau global itu menampilkan jarak dan ukuran yang akurat dari tempat-tempat di bumi ataupun di sisi lain. Peta ini lebih praktis di bawah ya karena dia datar, berbeda dengan global. Nah, cukup pelajaran kali ini dan Mister mendapatkan referensi, misalnya kalian akan belajar lebih jauh lagi, kalian bisa belajar dan kunjungi web Geography Real atau di Tips, Map, and Projection. Cukup video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, saya itu udah jadi video nih Bapak Ibu ya. Udah jadi video peta dan global nih. Padahal kita buatnya tadi hanya nggak lebih dari setengah jam gitu ya. Kita cek videonya Bapak Ibu. Kalau sudah rekamannya sudah siap, kita pilih unduh. Nah, ini langsung jadi video. Kalau sudah diunduh tuh udah jadi video, sudah siap tayang di YouTube. YouTube-nya langsung isi. Yuk, bagaimana komentar Bapak Ibu? Wah, ini saya mau tahu nih komentar Bapak Ibu nih. Apa yang penasaran dari membuat video? Jadi ini udah langsung jadi apa namanya? Udah langsung jadi video ya. Boleh tulis di kolom komentar. Nggak sabar ya nulisnya ini ya. Kalau mau ulang dihapus, kalau mau ulang tentu dihapus. Kalau yang template-nya bahasa Inggris mungkin bisa diubah jadi ini dulu ya untuk apa namanya? Waduh cepet-cepet ya, iya nih waktunya udah apa namanya Bapak Ibu udah mepet gitu ya, makanya harus nanti diulangnya di rekamannya gitu ya, dianya di rekamannya. Nanti Bapak Ibu bisa tentu yang menjadi satu hal itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan ini secara asik gitu loh. Jadi ada tipsnya tuh begini.
be antusias supaya nanti penontonnya itu juga antusias. Kalau kita menyampaikannya lemes, untuk orang-orang yang ini juga lemes banget gitu loh. Makanya dari lemes banget. Kalau rekamannya per slide nggak bisa. Jadi kita harus harus semuanya oke gitu loh. Semuanya harus istilahnya tercover supaya rekaman sekali langsung upload gitu. Terunduhnya di mana? Biasanya kalau punya saya tuh ada di unduhan itu. So in folder. Nah, ini saya ada di download. Coba cek ya. Ada suaranya nggak? Saya penasaran nih sama suara saya nih. Biasanya orang tuh paling nggak suka dengerin suara sendiri. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan belajar peta dan globe. Tentunya di sini kita akan belajar proyeksi bumi pada permukaan lengkung dan juga datar. Nah, sahabat semua, kita akan membahas tentang membandingkan peta dan globe. Apa itu proyeksi peta dan juga jenis proyeksi peta dan contohnya. Pokoknya persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat berbagai catatan-catatan penting tentang peta dan globe. Wah, udah langsung jadi video ya Bapak Ibu ya. Udah siap langsung tayang nih. Hanya kalau misalnya saya tuh kadang kurangnya itu kurang audio. Kadang tuh audio kalau sudah kita masukkan terlebih dahulu, itu audionya akan tabrakan, nggak bagus. Oh, ini ada yang tanya slide-nya itu ganti otomatis, tentu tidak. Slide-nya kita yang mengatur pakai arah kanan. Nah, saya biasanya lakukan kembali seperti ini. Ini tips lagi nih. Hanya pakai Canva, nggak pakai editor lainnya. Jadi saya akan membuat presentasi kembali. Saya akan tutup komentarnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Dan saya upload ulang tuh video. Itu biasanya upload ulang ini video. Saya masukkan lagi. Padahal tadi kan sudah selesai videonya. Jadi videonya Halo itu... sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik. Nah, ini saya upload ulang. Jadi satu file. Kemudian saya itu biasanya menambahkan audio yang sudah kita download. Kita punya nggak ya audio? Dan pastikan audionya yang no copyright ya Bapak Ibu ya. Yang no copyright. Saya mau cari musik. Ada nggak? Di musik. Wah, nggak ada nih. Anggap aja yang dari Canva ini no copyright ya audionya. Kita cari di elemen interest atau inspiration. Nah, dari inspiration ini kita cari yang audio. Kita cek satu-satu. Wah, ini terlalu ramai. Nah, ini boleh deh. Ini udah ada lagunya. Kita perlu atur menjadi kecil ya, volumenya ya. Coba kita lihat ya. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan belajar peta dan globe. Tentunya di sini kita akan belajar proyeksi bumi pada permukaan lengkung dan juga datar. Nah, itu masih audionya masih volumenya masih terlalu tinggi, Boy. Jadi kita mungkin kecilkan sampai 3 kali ya. Baru kita bisa cek. Kita bisa nikmati suara orangnya. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan belajar peta dan globe. Tentunya di sini kita akan belajar proyeksi bumi pada permukaan lengkung dan juga datar. Nah, sahabat semua. Nah, itu kalau misalnya mau ada audio backsound-nya itu kita harus sesuaikan di sana. Dan pinter-pinter milih backsound-nya supaya paparan kita bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk hari ini ya. Dari saya materinya kita lanjut untuk diskusi. Silakan Mas Arif.
Baik Pak Klik, terima kasih atas penyampaian materinya, luar biasa sekali. Di hari kedua ini, Bapak Ibu juga sepertinya sudah banyak yang praktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Klik, gitu Pak. Nah, tadi kita sudah belajar bersama terkait pembuatan video hingga merekamnya, begitu Bapak Ibu. Dan kemudian saya kira terkait dengan pertanyaan terkait dengan akun Canva Pro sudah tidak ditanyakan lagi, sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena Bapak Ibu bisa mengulang kembali video rekaman di hari pertama Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui terkait dengan presensi, itu sudah kami sediakan daftar hadirnya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan presensi yang harus diisi dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini langsung saja saya persilahkan untuk sesi diskusi kepada Ibu Raudatul Jannah. Pada Bu Raudatul Jannah bisa mengaktifkan mic-nya, Bu. Halo, Bu Raudatul Jannah. Baik, sepertinya tidak ada respon, Pak. Kita lanjut ke penanya yang lain. Ada Bapak Hermanus Jebaru. Bapak Hermanus bisa mengaktifkan mic-nya? Belum terdengar ya, Mas Arief ya? Sudah. Halo. Sudah terdengar. Halo Pak. Halo Pak, sudah. Yuk, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak. Yuk. Salam semangat. Ini Pak, saya mau tanyakan ini terkait kelebihan dan kelemahan Canva itu sendiri. Terus yang keduanya, apa Canva itu disediakan di Play Store atau kita download melalui Vox? Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hermanus. Jadi Canva ini kelebihan dan kekurangannya mau apanya dulu nih? Kelebihannya dulu. Kelebihannya itu aplikasi editing yang lengkap dengan asetnya, lengkap dengan gambarnya, foto, audio, video, ada semuanya gitu ya. Dan alat-alatnya sederhana, mudah. Hanya kelemahannya itu harus online, Pak. Kelemahannya itu harus online. Itu menjadi salah satu yang tuntutan kita memang wajib banget online. Kenapa online gitu ya? Karena asetnya udah dikasih. Kalau kita offline mau ambil di mana kalau nggak online gitu loh. Nah, penalarannya gitu. Jadi semuanya ada, kita ambil kan, kita download terus sebenarnya. Nah itu kelemahannya di sana, di online-nya itu. Ada salah satu mungkin yang menurut saya masih ada satu hal yang kurang gitu ya. Itu adalah tidak bisa menganimasikan satu slide seperti timeline PowerPoint. Nggak ada fiturnya. Misalnya animasinya munculnya bebarengan. Nggak bisa terus poin 1, ting, kayak guru ngajar gitu kan. Biasanya pasti poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, biasanya seperti itu. Itu belum ada sekarang. Tapi untuk video dan yang lain banyak fitur yang lebih gitu. Kayak menghilangkan background itu hanya satu kali klik. Itu kalau di aplikasi editing itu butuh waktu 30 sampai 60 menit sampai sejam deh. Kalau yang latihan Photoshop atau Corel itu biasanya butuh waktunya itu. Kalau pakai Canva cukup 1 menit klik selesai. Nah itu untuk kelemahan kelebihannya. Jadi Pak Hermanus mungkin bisa coba terus akan menemukan kelebihan-kelebihan lain dari experience yang dicoba. Kalau untuk penggunaan device-nya, kalau pakai HP, silahkan download di Play Store. Bisa, aman. Download di Play Store. Hanya kalau pakai HP, fitur rekam tadi, yang tampilkan dan rekam, itu nggak ada. Fitur tampilkan rekam yang di HP itu tidak ada. Jadi kalau buat desain saja ada. Semuanya kalau misalnya buat kayak video TikTok yang kemarin atau yang lain tuh ada, aman. Tapi kalau untuk tampilkan dan rekam nggak ada. Kalau untuk laptop atau komputer, tidak perlu install, bisa akses. Cukup yang penting ada browser atau ada Chrome lah, Mozilla atau yang lain. Ketik saja canva.com, canva.com. Kita sudah bisa gunakan di sana. Itu saja. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak Hermanus, terima kasih atas pertanyaannya.
Selanjutnya langsung saja pada penanya kedua. Di sini ada Bapak Abdur Raub. Bapak bisa mengaktifkan langsung mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak seluruhnya Selamat malam, teman-teman. Begini Bapak, saya ini sebagai guru olahraga di salah satu di SMA di Situbondo. Setelah saya mengikuti workshop ini, kayaknya bagus sekali Pak. Tetapi belum sampai saya melihat fitur-fitur yang ada di Canva itu mengenai misalnya kita butuh materi tentang mengajar atletik misalnya. Apa mungkin di Canva itu ada sudah tersedia seperti tadi peta-peta itu Pak, peta sama global langsung tersedia di situ. Apakah kalau untuk olahraga itu apa ada di situ Pak? Terima kasih itu Pak yang saya tanyakan. Baik, Pak Abdur. Baik, mungkin perlu kita ketahui bahwa Canva ini bukan open learning resources gitu ya, bukan yang ini hanya apa namanya, hanya sebuah aplikasi edit. Hanya kebetulan sekarang kan Canva juga membuka kontributor Pak, istilahnya kontributor itu mereka dapat juga kayak AdSense lah, dapat juga komisi lah dari Canva ketika buat. Nah itu ketersediaan materi yang berhubungan dengan mata pelajaran kita itu tentu keberuntungan saja. Keberuntungan saja ketika ada kontributor yang memang kebetulan, kalau ada kontributor nih misalnya dari guru penjas terus jadi masuk ke Canva, nah itu keuntungan Pak Abdur nanti untuk memanfaatkan di sana. Tapi dari materi-materi yang ada misalnya bahasa Indonesia atau peta dan global, itu template-nya bisa kita gunakan Pak. Misalnya peta dan global. Kita ubah menjadi permainan bola besar dan bola kecil misalnya. Nah, itu bisa kita hapus global sama petanya diubah menjadi permainan bola besar dan bola kecil dan kita ganti teksnya. Nanti otomatis membandingkan dua ini akan lebih mudah karena peta dan global itu kan compare ya, benar-benar membandingkan. Jadi kita bisa membandingkan oh bola besar itu ya masuk basket, bola, voli dan yang lain. Kalau bola kecil mungkin kasti dan yang lain. Nah, itu bisa kita masukkan teks-teksnya. Dan dari sana kita nggak usah ngubah template-nya, Pak. Template-nya biar itu aja nggak apa-apa. Masalah desain, serahkan Canva. Masalah isi, kita sebagai guru yang bisa ngisi di sana. Seperti itu, Pak Abdur. Oh iya, bisa. Kita berarti membuat sendiri, Pak ya, untuk masalah betul. itu ya. Substansinya tentu kita. Oke. Terima kasih, Bapak. Siap. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdur Raub untuk pertanyaannya. Selanjutnya langsung saja kita persilakan untuk penanya berikutnya. Ini ada Ibu Mar'atus Solihah. Ibu Mar'atus Solihah bisa mengaktifkannya, Bu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk saya. Mohon maaf sekali saya tidak buka kamera karena tadi buru-buru takut ketinggalan, jadi masih pakai mukena. Punten. Baik Pak, Masya Allah, saya senang banget bisa ikut kegiatan ini. Alhamdulillah banget, sangat bermanfaat ya Pak ya, barakallah untuk ilmunya. Gini Pak, tanyakan, saya tadi coba mengikuti tutorial dari Bapak dan alhamdulillah sudah berhasil. Sudah tersimpan di download ya Pak ya untuk rekamnya. Nah, tapi untuk memasukkan musiknya saya belum paham Pak. Dan untuk menampilkan supaya gambar kita itu juga saya coba klik-klik tapi nggak mau gimana ya. Apa saya kurang tahu di sebelah mananya gitu? Gambar kita yang apa, Bu? Suara. Gambar. Kenapa, Pak? Oh, suara. Ya. Gambar kita yang mana yang nggak bisa ditampilkan tadi? Maksud saya supaya kita tampil juga, suara juga, dan kitanya ada gitu loh, Pak. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Baik, Bu Mar'atus. Nanti ini saya akan praktekkan ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama saya praktekkan yang bagaimana supaya kita muncul gitu ya. Kalau tadi kan saya memang mempraktekannya kan tidak muncul nih. Jadi hanya suara saja. Jaim gitu ya. Jadi karena biasanya anak-anak tuh dengar suara guru aja udah cukup Bapak Ibu ya. Nggak usah ada ini udah tahu nih. Nah, sekarang untuk mencobanya saya akan gunakan satu template yang mana ya?
Oke, sebentar. Ngumpet nih. Nah, oke. Ketika kita sudah pernah merekam, bagikan, kemudian seperti tadi ya, lainnya, kemudian ketik saja tampilkan dan rekam. Nah, kalau sudah pernah merekam di sini kita harus hapus rekamannya, merelakan suara yang tadi. Saya hapus dulu dan saya akan masuk ke studio rekaman. Oke, ini langkah penting. Jadi kalau misalnya ketika kita menentukan di sini tanpa kamera, berarti memang tidak ada. Dan ini pun akan berbeda-beda Bapak Ibu, satu laptop dengan laptop yang lain. Bahkan laptop saya ada Prism Live Studio, ada USB ini yang ada di saya gitu ya, yang ada di laptop saya. Kalau misalnya biasanya yang pakai webcam itu pakai ini, namanya White Vision. Nah, pastikan kalau kita sudah tampil, kita rekaman dia pasti muncul. Kalau kita menggunakan yang lain USB, karena sedang digunakan pakai apa namanya, sedang digunakan di Zoom gitu ya. Jadi saya akan coba lagi. Saya akan menggunakan kameranya yang USB video. Nah, ini kameranya ini. Tidak muncul. Punya Ibu nggak muncul, Bu? Oh, punten, masih ada suaranya. Oh iya, Pak. Nggak apa-apa. Ini yang muncul hanya rekam suara. Saya coba klik yang atasnya muncul nggak, Bu, yang ini, Bu? Nggak muncul, Pak. Sebentar, saya coba. Bentar lagi. Ya, sambil dicoba nggak apa-apa. Sambil dicek. Nggak ada dia, Pak. Oke. Coba klik di bagian atas, Bu. Mungkin tadi tidak diizinkan untuk kamera. Mungkin. Sepertinya. Nah, jadi di bagian atas itu ada gambar, bagian kanan atas itu ada gambar kayak seperti video. Pastikan continue allow. Atas. Ya, nanti saya coba ya, Pak ya. Ya, baik. Di bagian atas ini di sini ada continue allow. Jadi ketika salah mengizinkan atau ngeblok, jadi kita nggak bisa akses ke sana. Jadi harus kita. Oh iya Pak, ini sudah continue allowing sudah. Sudah, kamera sudah, mikrofon sudah, kamera sudah. Sudah. Tapi emang udah ya nggak muncul. Berarti mungkin yang dimungkinkan adalah driver webcamnya, Bu, yang nggak ada driver webcamnya. Oh, baik. Terima kasih. Mungkin di sana. Ya, tapi itu settingannya ya, Bu ya, di sana ya. Jadi kita perlu men-setting yang ada di sini. Nah, kalau ini tanpa kamera. Seperti itu. Itu kalau misalnya kita gunakan untuk apa namanya? Untuk perekaman dengan kameranya. Tadi pertanyaan apa lagi ya? Jadi lupa saya. Apa Mas Arief? Bentar, Pak. Cukup ya kali ya? Sepertinya sudah dari Bu Maratus tadi. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Kelihatannya antrinya panjang, kayak antri sembako. Ya. Oh, punten, masukin musik sama suaranya. Oh iya, masukin musik sama suaranya itu tinggal Ibu masukkan masukkan videonya kembali. Jadi saya akan share lagi. Ibu masukkan audio videonya kembali, diupload ulang istilahnya, diupload ulang ya. Kalau sudah jadi kan tadi suara kita saja. Setelah diupload kembali, ini saya hapus dulu. Ibu pilih di elemen, cari di elemen ya, cari di sini misalnya happy. Nah, terus kita pilih audio. Hanya audio yang ada di Canva itu biasanya copyright YouTube. Makanya saran saya Ibu download dulu di yang no copyright, di-upload lewat unggahan. Jadi kita bisa unggah lewat sini dan kita bisa masukkan. Saya contohkan saja satu ya. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, kalau ada logonya, itu berarti dia udah masuk. Tinggal kita atur volumenya. Yang di bagian kiri atas kita atur volumenya. Kalau untuk background kecil-kecil saja ya. Ya, baik. Saya kira 6 aja udah cukup. Jadi hasilnya seperti ini. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan belajar. Nah, jadi tidak mengganggu untuk naratornya. Seperti itu.
Nanti kalau untuk ini bisa diulang-ulang di rekamannya ya Bu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak barakallah. Siap. Lanjut. Baik Bu Maratus, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masih ada antrian panjang Pak ya untuk penanya. Ini selanjutnya langsung saja saya persilakan Ibu Wiji Astuti untuk bertanya. Silakan Ibu Wiji Astuti mengaktifkan mic-nya Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan tadinya saya nggak tahu Pak kalau ini ada workshop. Kebetulan begitu saya lihat pembelajaran dengan Canva, saya belum lama juga ada di Kota Tangerang ya Pak, Sagus Hadeo, satu guru satu video, dan kemarin juga saya sudah mulai belajar untuk membuat. Alhamdulillah sudah jadi walaupun baru satu karena memang terbatas waktu. Tadi saya tertarik dengan yang Pak katakan bahwa memasukkan merekam suara ya Pak dengan adanya slide pertama. Nah, yang saya tanyakan, apakah dari slide pertama ke slide terakhir itu bisa langsung merekamnya atau memang hanya bisa satu-satu seperti yang sudah saya lakukan? Pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau untuk nanti pembuatan matematika seperti tadi Pak siapa yang olahraga, apakah hanya bisa dengan cara mengunggah, kemudian kita masukkan kepada unggah file, atau dengan mungkin ada Pak Klik ada cara lain yang rahasia, biasanya suka ada sesuatu yang rahasia dari Pak Klik. Kemudian lagi yang ketiga, apa tuh tadi itu aku lupa. Oh ini Pak, untuk rekaman itu kan tiap slide itu ada beberapa detik atau waktunya gitu ya Pak ya. Pada umumnya itu berapa Pak? Jadi kebetulan kemarin saya buat dari slide pertama sampai slide terakhir itu 4 menit 4,2 kalau tidak salah. 4,2. Kalau menurut Bapak pada umumnya berapa itu Pak yang baik Bu. Terima kasih ya Pak waktunya, sebelumnya mohon maaf banyak bertanya. Baik. Ini satu persepsi yang berbeda nih dari Bu Wiji nih. Ketika membuat video malah merekam audionya satu persatu, baru nanti diunduh videonya sepertinya. Jadi slide 1 Ibu merekam, taruh gitu ya. Slide 2 merekam, taruh. Bagaimana? Slide pertama dibuka, kemudian kan rekam 1. Kemudian slide 2 dibuka, rekam 1 lagi. Maksud saya apakah langsung memang langsung atau bagaimana gitu. Saya karena tadi telat Pak. Baik. Begini Bu. Untuk tipsnya Bapak Ibu untuk merekam tentunya menggunakan menu tampilkan dan rekam ya, bukan menggunakan kita upload suara ya. Kita menggunakan tampilkan dan rekam. Itu pindah slide-nya tergantung narasi kita Bu. Kalau kita menurut kita ini slide 1 udah oke nih, kita mau pindah slide 2 pakai arah panah kanan. Jangan dikasih waktu. Jadi waktu itu malah memicu kita jadi kayak gelagapan nih, kayak gimana ya kalau bahasanya apa ya, kalau wah ini udah 4 detik nih, udah selesai nih, harus lanjut yang lain. Tapi kalau pakai arah panah ke kanan itu fleksibel. Saya slide 1. Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik. Oh ini belum selesai nih, belum mau saya pindah. Ya nggak usah dipindah. Terus ini udah selesai, mau saya pindah, saya pencet kanan. Slide 2, ini singkat aja, saya mau pindah ke slide 3, baru pencet slide kanan. Jadi sampai slide akhir kita tidak perlu memikirkan tiap slide-nya itu berapa detik. Yang perlu kita pikirkan akumulasi semuanya. Kalau video itu jangan sampai panjang-panjang, jangan melebihi 10 detik lah. Sekarang tuh maaf, saya potong. Enggak, untuk satu slide itu saya pada saat rekam dan video itu saya tidak melihat detiknya, hanya saja maksud saya kan saya satu slide saya rekam, kemudian satu slide lagi sampai selesai. Maksud saya apakah ada cara lain dari Pak Klik dari slide pertama sampai slide terakhir itu rekamnya sekaligus gitu loh Pak? Bisa nggak langsung jadinya penjelasannya secara langsung semuanya gitu? Baik, yang saya praktekkan tadi kelihatannya semuanya Bu. Dari slide 1 sampai slide 5 itu saya tampilkan rekam semuanya selesai, saya unduh hanya jadi satu video saja yang sudah menjelaskan dari slide 1 sampai slide 5. Jadi karena menggunakan tampilkan dan rekam itu tidak perlu kita merekam satu persatu. Slide 1 kita rekam enggak, tapi kita play saja kayak menjelaskan ke anak-anak, terus ganti next gitu aja. Jadi kita ini udah terus next, kita ini udah next.
dan sampai akhir selesai, kita stop rekaman, selesai, udah jadi satu video keseluruhan, nggak perlu edit-edit lagi. Jadi udah oke, tinggal langsung download. Itu kalau pakai tampilkan dan rekam. Mungkin bisa dilihat di rekamannya nanti, Bu. Di rekaman yang dijelaskan. Kalau untuk matematika, belum ada equation sampai saat ini. Belum ada equation. Jadi memang harus pakai ya upload screenshot, copy-copy di Google. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Yang ketiga tadi apa ya? Sampai lupa ya saya. Waktu, Apa Pak. tadi? Oh, waktu. Oh, itu fleksibel aja, Bu. Fleksibel. Nggak ada yang baik itu. Yang baik adalah kalau kita menyampaikan, kita anggap itu sesuai, next. Jadi pakai menu, Ibu coba pakai menu tampilkan dan rekam. Nanti pasti, oh ternyata ini enak nih. Nah, itu pakai itu. Jadi fleksibel. Begitu. Terima kasih, Pak. Siap. Baik, Sudah, Bu, Pak. cukup ya pertanyaannya. Pak, Sudah terima terjawab, kasih. saya kira seperti itu. Ya, Baik, Pak. Bu. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya yang lain. Di sini ada Bapak Johannes Kalabi. Silahkan Bapak bisa mengaktifkan mic-nya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Mungkin device yang lain atau perangkat yang lain bisa dikecilkan suaranya biar tidak. Baik. Ya. Oke, sudah bisa normal, Pak? Normal, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Ya, tadi setelah pelatihan perekaman saya juga ikut dan saya sudah juga berhasil merekam. Ada gambar, ada suara yang jelas, tapi ada tadi saya lihat ada ruang catatan. Itu fungsinya apa ruang catatan? Terus ini sudah jadi, saya punya rekaman, saya sudah download dan saya putar di sini, saya lihat. Itu samping kiri dan kanan itu tidak penuh layarnya, maksudnya ada hitam-hitam. Itu bagaimana supaya bisa ukurannya itu. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Untuk yang tadi, yang pertama, yang kedua tadi yang hitam-hitam itu sebenarnya hanya di pembuatan ininya, Pak. Pembuatan harus yang presentasi, Pak. Kalau presentasi seharusnya dia udah full screen. Itu kalau yang presentasi harusnya udah full screen di sana. Nah, kalau untuk ruang catatan itu biasanya begini. Kalau kita mau presentasi kan biasanya kadang ada catatan, oh ini slide 1 itu menyampaikan latar belakang nih. Kadang ada sesuatu teks yang tidak tertulis di slide tapi kita harus sampaikan. Nah, biasanya untuk catatan orang-orang misalnya kita mau presentasi skripsi atau tesis atau yang lain, kalau pakai yang menu tampilkan kayak PowerPoint berbeda antara antara di layar proyektor sama di komputer kan ada beda ya. Di komputer sama layar itu bisa sama, bisa beda. Kalau yang beda itu catatannya muncul. Jadi kita ingat, oh ini harus kita sampaikan ini. Jadi catatan khusus yang kita mau sampaikan. Bukan nanti akan tertampil di kontennya, enggak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Lagi, mau saya sampaikan ini, Pak. Mungkin, Pak. Yang perlu sekali ketika Bapak nanti membuat konten presentasi supaya full gitu ya. Yang supaya full itu silahkan pilih buat desain. Di sini presentasi. Pastikan yang 16:9. Pastikan yang 16:9. Kalau pilih 16:9, saya yakin itu nanti kalau udah jadi presentasinya akan full lah. Untuk gambarnya akan full di sana. Itu untuk cara mengatasinya supaya full lah istilahnya. Seperti itu, Pak. Baik, sudah cukup Pak Johannes ya. Untuk pertanyaannya sudah terjawab saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Friska Sihotang. Bisa mengaktifkan mic-nya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam.
sebenarnya pertanyaan saya beberapa sudah ditanyakan Ibu Wiji. Kebetulan saya adalah guru matematika juga. Apakah ada aplikasi equationnya di situ? Itu udah dijawab Pak Kli. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya Pak, itu kan aplikasi Canva bisa di-download melalui Play Store di HP. Apakah sesudah kita download di HP, apakah tetap secara online kita mengerjakan Canva itu yang pertama. Terus yang kedua, saya cek di Google, Canva itu ada yang berbayar gitu, Pak. Apa kelebihan Canva yang berbayar itu dengan yang gratis ini, Pak? Apakah dengan template-templatenya yang jauh lebih banyak atau bagaimana? Terus Canva Pro yang gratis ini itu limitnya sampai berapa lama, Pak? Mohon maaf sebelumnya karena semalam saya ikut di akhir-akhir acara ini, Pak. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Baik. Ini juga sekaligus ada pertanyaan dari kolom komentar Pak yang berkaitan, yakni apakah ketika mengedit di Canva apakah langsung tersimpan dan lain sebagainya seperti itu Pak. Baik. Oke, untuk di HP gitu ya. Jadi di HP kan kita download aplikasi nih. Nah itu sebenarnya hanya jadi jembatan aja Bu. Bukan terus ketika kita download tuh aset-asetnya ikut terdownload nggak? Itu hanya jembatan aja. Jadi untuk menjalankannya tetap online. Nah, dari pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan, mau itu di HP ataupun di laptop, ketika kita tutup, semuanya akan tersimpan. Nggak perlu yang ada namanya Ctrl S kayak dulu. Misalnya Word, terus Ctrl S, kalau nggak di Ctrl S, nanti mati laptopnya, komputernya tuh hilang gitu ya. Nggak ada. Kalau kerja online tuh kita otomatis langsung di close, langsung nyimpen. Mau kita baru ngasih satu gambar aja, kok ketutup atau apa, itu tetap masih nyimpen di proyek kita. Jadi aman semua di sana. Oke, terus Canva Pro ya. Untuk sampai kapan saya kurang tahu ya, untuk jelasnya ya. Hanya ada beberapa layanan, kalau yang berbayar, itu bisa berbayar 1 tahun, sekitar 1 jutaan berapa gitu. Per tahun itu 1 jutaan berapa untuk langganan Canva itu mahal sebenarnya. Itu 1 jutaan berapa. Tapi kalau misalnya memang digunakan juga nggak mahal-mahal juga ya, kalau memang untuk kita produksi apa dan yang lain. Itu pro. Kalau untuk pro edukasi ya, untuk pendidikan, ini sebenarnya kedua ini sama. Untuk ketentuan kemarin yang saya baca itu, kalau pro itu yang berbayar, dia akan mendapatkan template-template yang aksesnya pro. Kalau yang pro pendidikan itu malah pro ditambah konten-konten template pendidikan. Jadi yang saya baca, oh ini mah gratis tapi malah dapat lebih gitu loh. Jadi gratis mah dapat lebih. Hanya memang ceritanya dari Canva itu dia udah istilahnya pengabdian untuk pendidikan, karena mungkin untungnya udah banyak ya dari Canva, dari perusahaan dan yang lain, makanya didedikasikan untuk pendidikan supaya nanti pendidikan lebih baik dengan Canva. Seperti itu Bu. Jadi selagi bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Baik Bu, mungkin sudah jelas pertanyaannya atau ada kan untuk pendidikan itu Pak Kli itu gratis selamanya gitu ya Pak ya? Nah itu punya saya ada 2 akun, satu itu sudah habis pro-nya, satu masih bisa. Jadi mungkin kalau misalnya kita sudah habis, kita mengajukan lagi sebagai pendidik lagi. Bisa itu, bisa. Semoga selamanya ya. Kok selamanya banget ya. Baik Bu, mungkin cukup pertanyaannya ya. Saya persilahkan mungkin penanya terakhir Pak malam hari ini. Saya persilahkan kepada, ini sudah mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum dijawab di kolom chat masih banyak, dan mungkin yang raise hand masih banyak, ada 5 orang. Di sini mungkin yang saya persilahkan Bapak Inyoman Artawa sudah raise hand dari awal, belum saya persilahkan. Ya. Silakan Bapak Inyoman Artawa. Selamat malam Bapak Arif, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak Gele. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam workshop Canva. Terima kasih atas kesempatannya malam ini. Sedikit pertanyaan dari saya. Dari apa yang tadi Pak Gele jelaskan dan juga praktekkan, saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi saya bisa tahu begitu banyak
aplikasi ataupun fitur-fitur lain untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, pertanyaan saya langsung saja, tadi sudah ada Ibu yang menanyakan tentang apakah hasil karya di Canva ini tersimpan langsung atau tidak, atau kita perlu musik ulang lagi. Nah, itu sudah dipertanyakan. Sedikit lagi pertanyaan yang bagaimana cara menambahkan fitur atau animasi Bapak jadi pada slide per slide niku. Terus yang kedua, nah ketika perekaman kita mau menampilkan wajah kita ataupun suara kita saja, apakah nanti di slide itu timbul diri kita, ataupun misalkan kita kalau menampilkan suara saja, apakah ada logo pada slide-nya atau tidak gitu. Kemudian yang yang terakhir pertanyaan saya, untuk ukuran file ketika kita sudah mengunduh hasil dari rekaman di Canva ini, apakah filenya lumayan besar Bapak? Apakah sesuai dengan batas waktu yang perekaman kita lakukan? Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Yang pertama tadi memberikan animasi gitu ya. Untuk memberikan animasi, wah ini harus praktekkan kalau memberikan animasi. Jadi untuk memberikan animasi itu kita bisa tambahkan animasinya slide per slide ya Pak. Sebenarnya ini bisa slide per slide atau hanya beberapa objek yang dianimasikan juga bisa. Ya, menganimasikan itu bisa satu slide sekaligus. Kalau nggak mau repot tuh satu slide sekaligus gini, itu langsung jadi. Tapi kalau mau yang dianimasikan hanya peta, misalnya petanya saja, itu juga bisa. Jadi yang muncul hanya petanya saja. Nah, misalnya ini pakai timbul. Terus kita ganti lagi, yang ini kita pakai tektonik atau pakai. Nah, ketika kita menambahkan animasi, itu kita bisa menambahkan animasinya. Kalau kita lihat, yang ada animasi hanya peta sama globenya saja. Jadi tinggal kita pilih objeknya. Kalau mau semua, kita pakai slide-nya, kita animasikan langsung, nah semuanya. Kalau hanya mau peta, kita pilih petanya saja. Kalau mau ganti yang lain, hapus animasi. Jadi itu untuk cara kerjanya seperti itu, untuk animasinya. Oke, itu ya untuk animasinya. Yang kedua tadi apa Mas Arief? Yang kedua terkait perekamannya Bapak. Perekaman ya, baik-baik. Logo-logo itu tadi ya? Iya. Jika kita merekam, apakah kita tampil langsung di slide? Baik-baik. Jadi untuk perekaman tadi itu tergantung settingan kita, Pak. Kalau kita pakai audio saja yang muncul ya presentasi itu dengan audio kita. Kalau presentasi itu dikasih logo, ya logo kita muncul terus. Tapi kalau presentasi itu ya memang presentasi saja, ya presentasi saja dengan suara kita. Tapi kalau misalnya dengan perekaman kamera, nanti kita akan ada kamera bentuknya bulat, Pak. Agak lucu sih sebenarnya, unik gitu ya, bulat bagus gitu ya. Dan kecil gitu. Kecilnya masuk keluar gitu loh. Kalau ini itu perlu praktekkan Bapak Ibu. Ya jadi masuk keluar. Nah, itu ketika foto kita atau video kita. Nah, untuk masalah ukurannya itu tergolong kecil menurut saya. Tergolong standar lah, standar nggak begitu besar, kecil untuk video Canva ini. Meskipun durasinya sampai 5-7 menit itu tidak begitu besar. Nggak sampai 100 MB lah. Biasanya kalau pakai aplikasi Filmora ataupun Camtasia itu sampai 100, 150, 200. Kalau pakai Premiere itu bisa sampai 500, 700 tuh di sana. Seperti itu. Tergantung kualitas Pak Gele ya. Betul. Dan itu saya kira bisa cukupan lah, sudah bagus lah hasilnya nanti dengan ukuran yang seperti itu, Pak. Iya, siap. Baik. Terima kasih banyak Pak Gele atas sama-sama, Pak. Oke. Mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, besok saya sampaikan di pertemuan akhir, bisa saya jawab di awal pertemuan ya. Mas Arief ya,
saya udah copy nih di note nih, saya udah copy di note. Nah, saya udah copy di note, saya akan cermati apa yang perlu saya sampaikan nanti di pertemuan ketiga, saya akan sampaikan lebih banyak untuk tanya jawab aja di pertemuan ketiga. Saya kira untuk video yang bisa dibuat ya seperti yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu kalau dimanfaatkan bisa powerful sekali. Intinya setelah hari kedua ini silakan Bapak Ibu coba, silakan Bapak Ibu praktekkan dan temukan kenyamanannya dan temukan mungkin kendalanya dan boleh ditanyakan di pertemuan ketiga. Mungkin itu saja dari saya Mas Arief. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Klik atas pemaparan materinya dan sudah menjawab banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan mungkin seperti itu. Dan kami mohon maaf pada Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya pada malam hari ini. Untuk penanya yang sudah mencatat pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat Zoom, itu sudah disimpan oleh Pak Klik dan besok akan dijawab begitu Bapak Ibu. Dan mungkin yang masih ada pertanyaan di hari ini bisa ditanyakan juga besok karena besok akan difokuskan juga untuk diskusi melalui Zoom begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu silakan dipraktekkan dan ditemukan kendalanya sehingga besok bisa dibahas secara tuntas begitu Bapak Ibu. Silakan dicatat pertanyaan-pertanyaan yang timbul, masalah-masalah yang timbul begitu Bapak Ibu. Saya cukupkan, kami dari panitia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Pak Klik. Terima kasih peserta semua.